Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Bahkan ulama membagi nikmat ini menjadi tiga bagian. Al-awwal yaitu nikmat yang terendah, yaitu nikmat mal, nikmat pemberian duniawi harta. Jadi nikmat yang terendah adalah dunia. Dunia Allah berikan kepada siapapun, orang yang taat dan tidak taat Allah berikan. Kemudian tingkatan kedua yaitu adalah nikmat sehat. Jadi kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesehatan. Nanti kesehatan ini Allah akan minta pertanggungjawabannya, sebagaimana Allah katakan, summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kami akan tanya atas nikmat yang kami berikan kepada Allah. Jadi Allah memberikan kita nikmat sehat, sudahkah kita beribadah kepada Allah? Allah memberikan nikmat lisan, sudahkah kita berzikir kepada Allah? Allah memberikan nikmat langkah kaki, yang mana nanti kaki ini Allah cabut pelan-pelan nikmatnya, mulai bergetar, mulai tidak kuat lagi. Di situ nanti timbul penyesalan, ya Rabb, kembalikan aku ya Allah, kena sehat ya Allah, kena ke masjid. Tetapi la yanfa, kata Allah. Jadi alangkah baiknya nikmat sehat ini kita perbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama nanti ada masa-masa yang Allah cabut nikmat. Mata yang jelas nih pelan-pelan Allah buat rabun lagi. Min 1, min 2. Terus. Badan kita sekuat apapun lama-lama lagi tidak kuat lagi, kena dingin tidak kuat lagi. Jadi nikmat sehat. Kemudian ada lagi nikmat yang paling tinggi, itu adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini perkumpulan ini yang mana perkumpulan yang dibacakan ayat kalian itu mendapatkan rahmat. Bayangkan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan mendapatkan rahmatnya Allah. Apalagi kita yang membacanya. Dan berkumpulnya kita di sini, insya Allah nanti Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Di mana setiap orang yang melangkah duduk di dalam kajian majelis ilmu tidaklah dia berangkat kecuali dosanya telah Allah ampunkan, dan malaikat akan beristighfar kepada orang yang ada di sini semua. Wal hadirin mustami'in rahimakumullah. Jadi nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan membacakan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, itu yang dikarang oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ada suatu hadis Nabi mengatakan, as-saddaqatu tanni'ul maitatus su'. Sedekah itu menolak meninggalnya kita dalam keadaan su'. Su' itu kalau bahasa Indonesia kita artikan meninggal dalam keadaan jelek. Nauzubillah min. Jadi salah satu membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, rajin-rajin bersedekah. Bahkan di dalam hadis lagi Nabi mengatakan, la tarudus sa'ilah. Jangan engkau tolak kalau ada orang yang meminta minta. Kalau sekarang tidak ada yang minta, cuman kotak yang berjalan. Berarti sinyal. Jadi kata Nabi, jangan engkau tolak. Walaupun siapapun, mau itu orang fasik, mau itu preman, maupun apapun, kalau dia butuh kita bantu menjadi sedekah. Jadi saking begitunya, dan meninggal orang yang rajin sedekah itu Allah akan meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Nabi itu kalau memerintahkan yang wajib itu tidak ada begitu banyak, salat fardu, zakat, kemudian puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Akan tetapi Nabi banyak memerintahkan hal-hal yang disunahkan, seperti sedekah salah satunya. Bahkan di dalam hadis lagi, kalau kita utarakan hadis untuk sedekah ini ada puluhan bahkan ratusan.
kalau kita mencari keutamaan sedekah. Bahkan satu lagi Nabi mengatakan, "Dawu maudhakum bis sedekah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dulu guru kita Al Habib Syekh Bahru, kalau mau berobat itu sebelum berobat ke dokter sedekah dulu. Ya Allah, mengajarkan kita nih duit, mana penyakit kita di sini. Ya Allah, aku tebus penyakitku ini dengan sedekah. Nah, sudah itu kita berobat, jangan berobat pula. Itu ikhtiar, kita diminta untuk berobat. Inilah penebus untuk penyakit kita. Kalau kita utarakan banyak lagi kenikmatan orang yang bersedekah. Jadi intinya hadis yang pertama, Allah akan jauhkan seseorang itu meninggal dalam keadaan suul khatimah selagi orang itu mendawamkan sedekah. Sedekah ini tidak mesti besar, seserah mau sebatas mampu gitu. Namanya hukumnya sunnah, jadi tidak ada batasan. Cuman kalau mobil Pajero kelewatan pula lah 5.000, ya setimpal pula kan. Jadi tengok juga lah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sadaqah tasadu sab'ina baban min as-suq. Sedekah ini salah satunya keutamanya menutup pintu 70 pintu kejelekan. Bayangkan 70 pintu kejelekan itu ditutup dengan sedekah. Makanya kita kalau di dalam hadis itu ada namanya sedekah subuh. Jadi habis subuh itu disuruh sedekah gitu. Nah, sedekah ini salah satunya bisa tagayyuru bil qada, bisa merubah qada. Contohnya, si fulan ini nanti aku takdirkan nih dia bakalan kecelakaan, kecuali kalau dia sedekah pada hari itu. Nah, jadi bisa menolak, bisa merubah qada yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ada qada, takdir itu kalau dalam ilmu tauhid ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir muallaq. Kalau takdir mubrom, takdir yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah lagi. Kemudian ada takdir muallaq yang masih digantungkan. Nah, si bulan ini dia bakalan kecelakaan nih. Nah, tapi kalau dia sedekah pada hari ini, dia tidak jadi kecelakaan. Jadi luar biasa. Nah, jadi orang yang sedekah istiqomah, maka dia menutup pintu 70 minasuk baban minasuk, yaitu 70 pintu kejelekan. Itu luar biasa. Kejelekan itu banyak begitu. Contoh, kalau kita rajin sedekah, ya insya Allah rezeki yang Allah berikan menjadi berkah. Berkah ini artinya kebaikan. Kebaikan. Bahkan di dalam doa itu mungkin kita sering dengar doa yang paling masyhur di dalam pada salat oleh imam-imam masjid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, berikan aku rezeki yang berkah. Wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan aku ilmu. Kalau rezeki cuma diminta berkah, karena rezeki itu sudah ada takaran, si bulan ini bakalan seginilah rezekinya. Karena Allah sudah berikan. Cuman kita diminta berkah. Berkah itu ada kebaikan. Ada rezeki itu sedikit, tapi anak istrinya nurun, tidak ada masalah, hidupnya tenang, itu barokah. Rezekinya banyak, tidur payah, makan payah, 1024 jam, berarti dia tidak menikmati apa yang di Allah berikan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami ya Allah rezeki yang barokah. Itu arti ada kebaikan, walaupun sedikit ada kebaikan di situ, ada ketaatan, ada kelembutan, tidak ada mendekati daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan engkau malu kalau engkau bersedekah walaupun sedikit. Jadi tidak mesti. Kadang adanya namanya itu tablis. Tablis itu adalah tipuan setan. KGW lah tunggu banyak. KGW lah tunggu dapat sekian baru sedekah. Itu tipuan setan, termasuk tablis. Tablis itu khatir lintasan setan mencegah kita untuk beramal baik. Menunda amal ini salah satu af'alu syaitan, perbuatan syaitan. Walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Kemudian fa innal hirmata ana kullu minhu. Maka sesungguhnya yang sedikit itu mungkin bisa menjadi keberkahan dan diterimanya amal kita. Jadi tidak mesti harus menunggu yang begitu banyak. Terkadang kesalahan kita itu menunggu nantilah, menunda-nunda lah, punya inilah.
Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man nahara sa'ilan naharatu al-malaikatu yaumul qiyamah." Barang siapa yang membentak seorang pengemis, orang yang minta-minta datang. Nah, jadi kalau orang minta, ya kita hadapi dengan baik lah. Nah, ini kadang kita nih ngasih, kalau ngasih ya sudah ngasih bela. Ini kadang ngasih kita embel-embelnya ngoceh. Wah, ini sebulan ini memang lah dasar gini-gini. Kalau mau ngasih be. Ridho sama Allah. Nanti Allah yang balas. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan, pasti Allah balas walaupun sekecil apapun perbuatan kita. Makanya di dalam hadis Nabi itu mengatakan, wa'mal masyi'tah, lakukanlah apapun yang kau inginkan, fa innaka majzi bihi, tapi ingat engkau akan dibalas dengan perbuatan engkau. Jadi apapun, sekecil apapun perbuatan kita tidak luput dari balasan Allah. Barang siapa yang membentak atau menghardik seorang pengemis atau peminta-minta, al-malaikatu yaumal qiyamah, maka dia akan dibentak juga sama malaikat di hari kiamat. Kalau di dalam sara ini minimal kita fil kalami khair. Kalau kita tidak ada mau bisa bantu ya sudah, bilang ngomong baik baik, jangan ada caci maki di situ. Jadi itu tambah menyakitkan orang tersebut. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mana kasamalun min sadaqatin." Tidak akan berkurang harta yang mana kalau dia sedekah. Bahkan di dalam hadis lain Nabi itu mengatakan balzada 3 kali. Bahkan bertambah dan akan terus bertambah. Jadi luar biasa. Kalau kalian Islam itu dua dikurang 1 bukan min tapi bertambah. Jadi jangan takut, pasti Allah kan ganti. Cuman jangan jadi ini pula sudah dibalas nih, ya Allah kok belum juga gini-gini. Terkadang dibalas dengan ya kita tidak ada penyakit, kita sehat, itu balasannya. Kemudian rumah tangga kita langgeng, anak kita sehat, nurun, itu termasuk rezeki yang paling nikmat. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sadaqatu syai'in azim. Sedekah itu adalah suatu amalan yang paling agung. Nah, Nabi katakan, qalaha salasan. 3 kali Nabi katakan, sedekah itu adalah sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling agung. Bahkan di sini ada satu hikayat di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ada seseorang ar-rijalu kana sajaratul azimah. Di depan rumah itu ada batang pohon yang besar. Jadi istrinya ini tengok di atasnya ada merpati banyak. Mintalah sama suaminya, turunnya anak merpati itu, aku mau ngasih makannya. Kemudian naiklah si suami tadi, diambillah merpati tadi, anaknya yang baru lahir dikasih makan karena senang menjadi mainan. Akan tetapi si induk merpati ini tadi marah, ngadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan sudahlah Allah kasih kekuasaan dan rajo dari segala makhluk, jin, manusia, hewan, semuanya bisa bicara sama Nabi Sulaiman. Kemudian ngadu dia, ya Nabi Allah Sulaiman, ada si Fulan itu ngambil anak aku dikasih makan, aku terganggu gini. Dipanggil semua dari si laki-laki tersebut, jangan kau ganggu merpati tersebut. Ya sudahlah. Nah, besok lagi istrinya ini minta karena pingin, yang dia ini takut juga sama istrinya. Diambillah merpati tersebut lagi dikasih makan. Tidak dianiaya, cuma dikasih makan. Ngadu lagi merpati tadi kepada Nabi Sulaiman. Kemudian datang Nabi Sulaiman marah, sudah dipanggilnya rajanya setan dari selatan, Ciko dari barat dipanggil. Kau tunggu di batang pohon tuh, nanti kalau ada si laki-laki tadi ngambil lagi anak tersebut, empaskan dari atas ke bawah, kata dia. Baiklah Nabi Allah, kata dia, teruslah. Nah kemudian pas keesokan harinya dia mau lagi naik karena istrinya minta mau ngasih makan merpati tersebut. Setelah dia mau naik baru 1 langkah, datang orang pengemis. Assalamualaikum, ya fulan, betul minta sesuatu syekh, kata sesuatu, aku lapar nih.
Aku tidak punya apa-apa, cuma aku ada roti, dikasih roti tersebut ditamar atau hormah di zaman dulu. Dikasihlah makan sama si yang mau manjat batang dari suami tadi. Sedekahlah dia. Pas dia sudah kasih sedekah, manjatlah lagi. Datang setan tadi mau narik kaki dia, mau ngempas dia dari atas ke bawah. Allah kirim malaikat, 2 malaikat yang langsung dia dilemparkan sejauh-jauhnya. Ada lagi langsung dibanting, dibakar. Kemudian Nabi Sulaiman marah. Akhirnya selamat laki-laki tersebut. Kenapa laki-laki tadi masih sehat walafiat? Ya, tadi waktu aku mau menghajar dia, tiba-tiba Allah mengirimkan 2 malaikat yang menghajar kami semua. Kenapa? Sebabnya gara-gara laki-laki tadi sedekah. Jadi luar biasa fadilah sedekah ini. Jadi kita tanamkan, kita niatkan di dalam hati kita untuk beramal soleh. Setidaknya kita belum bisa mampu maksimal ibadah yang begitu besar, lakukan ibadah yang kecil. Tidak perlu wudu, tidak perlu yang besar, cuma sedikit tapi bernilai di sisi Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.